nama yang cantik, Marzeli Hensi Alvino. Beri tepuk tangan. Baik, pada kesempatan yang baik ini juga Pak Pendeta akan menyampaikan satu cerita. Cerita yang Pak Pendeta akan sampaikan judulnya Pendidikan Iman Kristen di Tengah Keluarga. Coba ulangi. Pendidikan iman Kristen di tengah keluarga. Iya, pendidikan iman Kristen di tengah keluarga. Karena itu dengarkan cerita ini Pak Pendeta ambil dari Alkitab. Yang bawa Alkitab silakan buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 1 ayat 27 dan ayat 28. Ya, bantu yang belum menemukan, jadi guru Islam Minggu. Karena anak-anak ini perlu bantuan, bimbingan. Ya, di bawah bimbingan tentu orang tua yang mengantar, ya toh, guru sekolah minggu atau Ci atau engku kalau ada engkunya. Baik, sudah ditemukan. Ayo konsentrasi. Kita akan baca bersama-sama 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai pada ayatnya yang ke-28. Mulai kita bersuara. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Ya, saya pikir ya setiap keluarga, sini ada orang tua, ya apalagi mama papanya Zeli, ada nenek, ada kakek, ada juga yang di Bali. Kita doakan sebentar ya. Kita waktu belum ada, ya belum ada. Pasti mama, papa berdoa, keluarga berdoa supaya Tuhan berikan apa? Keturunan anak. Kalian ini termasuk keturunan. Apakah keturunan yang ketiga atau yang keempat? Tapi yang pasti bahwa kita anak-anak. Anak-anak siapa? Tuhan. Anak-anak Tuhan. Ya, ini teman-teman berdatangan mengucapkan selamat. Pasti satu kebahagiaan yang terjadi dalam diri Seli. Halo Seli. Iya, adakah kebahagiaannya? Ada. Iya, kebahagiaannya luar biasa pasti karena mama papa buatkan apa acara tersendiri. Syukur karena yang cantik Seli sudah berusia 8 tahun. Berapa tahun semua yang cakap? 8 tahun. Jadi usia yang masih sangat muda. Jadi Seli diharapkan dalam kehidupan ini mendengar apa yang diajarkan, apa yang dididik oleh ayah, ya, oleh ibu, oleh kakek, oleh nenek, ataupun oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, pada kesempatan ini dengan satu tema pendidikan iman Kristen bagi anak dalam keluarga.
menjadi sangat penting karena dalam kehidupan ini ada begitu banyak anak-anak yang terabaikan, yang tidak memperoleh didikan. Karena apa? Mama papanya sudah tiada, entah karena cerai. Sebenarnya kita orang Kristen, ingatkan mama papa tidak boleh bercerai. Sayangi anak-anak karena Yesus sayang anak-anak. Karena Yesus sayang anak-anak, orang tua pasti sayang juga anak-anak supaya tetap mendapat didikan. Didikan apa? Iman Kristen. Nah, kalau pada sore hari ini kita memperhatikan Hana, ya, dia menyerahkan anak sebagai ucapan syukur. Ini satu permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, ya. Ibu-ibu di sini pasti demikian juga, betul? Ya, Hana zaman now. Jadi tidak hanya sendirian untuk melakukan sesuatu, tetapi bersama suami, ya, bersama keluarga, bersama anak dalam kehidupan ini, supaya pendidikan iman Kristen terus diajarkan dari generasi ke generasi. Karena ini kita sudah ayah dan ibu ada yang masih muda, tapi ada yang sudah tua sekali, apalagi kak dan dadongnya. Jadi ini penting buat kita, karena dalam kehidupan ini anak-anak yang Tuhan berikan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, pendidikan iman Kristen di tengah keluarga. Perhatikan bahwa Samuel itu dia masih sangat muda. Dia kemudian tentu dalam pertumbuhan imannya, dia menjadi besar, semakin baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan orang lain, di hadapan manusia, di hadapan ayahnya, di hadapan ibunya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan dari cerita tentang 1 Samuel pasal 2 ayat 26, selanjutnya kita tanpa lepas dari apa yang diparalelkan, bisa dipahami, diparalelkan, dikaitkan, ya, tidak putus hubungannya dengan Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Di situ dikatakan, ya, coba buka Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Ya, sudah dapat? Ya, Cinya bantu ya. Saya baca bunyi begini. Ini kita lihat dalam paralelnya ya dengan bagian perjanjian lama tadi. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan Yesus juga demikian dalam masa pertumbuhannya, dalam masa perkembangannya, ia juga dididik, ya, dibina, ya, dalam pendidikan iman. Nah, kalau dulu itu masih dalam pendidikan agama Yahudi. Nah, kalau kaitan dengan kehidupan kita sekarang sebagai gereja, ya, seperti apa yang saya katakan, bahwa pendidikan iman Kristen itu menjadi sangat penting supaya dilakukan dalam kehidupan keluarga. Anak-anak kita supaya dia takut akan Tuhan dan dia akan menjadi besar, berguna bagi kehidupan keluarga, bagi kehidupan jemaat, masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu, ya, di sini keluarga yang pasti berbahagia, ya. Keluarga berbahagia karena Tuhan sudah mengaruniai anak-anak
Ada berapa Pak Matthew anak-anak? Nah, telu ya. 3 ya. Basa Jawa, basa Bali 11 12 ya. 3 yang pasti dalam kehidupan ini 3 anak yang ada terus diberikan pendidikan iman Kristen, termasuk yang cantik yang berulang tahun sekarang ini. Siapa namanya? Sebut lengkap. Ya, itu ketika diajarkan ya, ketika disampaikan pendidikan, dengar dan lakukan. Ya, kita juga sebagai orang tua demikian. Kita mendengar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini, sangat penting supaya kita pilih hidup untuk melakukan pendidikan iman Kristen di tengah-tengah keluarga, dan juga bagaimana kita mengaplikasikan pendidikan itu, pengajaran itu dalam kehidupan setiap hari. Demikian juga guru-guru sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu terus mempersiapkan diri bagaimana mempersiapkan masa depan anak-anak yang ada sekarang ini, tentunya di bawah tanggung jawab guru sekolah minggu di gereja. Kalau di rumah, ayah ibunya itu adalah guru yang terutama dan yang pertama, yang terus memberikan pendidikan, pengajaran bagi anak-anak kita. Iya, sampai di sini cerita pada saat ini. Semoga cerita singkat ini akan sangat bermakna, ya, menginspirasi dan memotivasi kehidupan anak-anak supaya selalu takut akan Tuhan, mendengar didikan ayah dan ibu, dari kakek dan nenek, dari guru sekolah minggu, bahkan orang-orang di sekitar kita yang adalah senior, yang bisa membimbing anak-anak dalam pendidikan iman Kristen. Tuhan akan memberkati. Dan tentu sebagai pendeta hamba Tuhan, saya mengucapkan happy birthday ya buat Seli. Umur panjang, ada di tangan kanan, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah bahagia. Karena itu mari kita nyanyikan dulu itu nyanyian yang memang bermakna dari dasar Alkitabiah. Sambil tepuk tangan bergembira. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, Tuhan berkati. Baik, sampai di sini Tuhan akan terus menolong, dan sampai berjumpa dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, dalam kegiatan baik anak sekolah minggu ya maupun remaja, pemuda, bapak, ibu, sampai pada senior-senior yang biasa disebut lansia. Saya memang lebih suka menyebut senior. Kalau disebut lansia sudah ruyut sekali dia. Ya, baik. Tuhan akan menolong kita. Semua katakan amin.